Pemirsa, Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Pembuatan video bermuatan asusila ini sudah mencapai 120 film. Saat ini polisi sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Polda Metro Jaya berhasil membongkar rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Metro Jaya, Kombes Pol Ade Safri Simanjuntak mengatakan, kasus ini berawal dari patroli siber yang dilakukan oleh polisi. Kemudian ditemukan website yang berisi adegan video dewasa. Ade Safri mengatakan total jumlah video asusila yang sudah diproduksi sekitar 120 film sejak 2022 lalu. Dari hasil pendalaman polisi, rumah produksi ini telah berhasil meraup keuntungan hingga ratusan juta rupiah. Terdapat sebanyak 10.000 pengguna yang telah bergabung dan menjadi anggota dari situs yang dikelola para tersangka. Tarif yang ditawarkan bervariasi untuk para member mulai dari Rp50.000 hingga Rp500.000 per tahun. Pemeran wanita dalam video ini berasal dari model, selebgram, hingga artis. Terdapat 120 video dengan durasi berkisar antara 1 jam sampai dengan 1 jam 30 menit. Dan salah satu film ini sudah sempat dilakukan pemblokiran oleh Menkominfo pada sekitar akhir di bulan April 2023. Ya, 12 pemeran dalam film ataupun adegan film dewasa dimaksud, yaitu 12 pemeran wanita yang salah satunya tadi sudah kita lakukan upaya paksa penangkapan, dan kepada 11 lainnya saat ini masih kita kembangkan penyelidikan lebih lanjutnya. Polda Metro Jaya telah menangkap dan menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus ini. Kelima tersangka berperan sebagai sutradara, editor, kameramen, sound engineering, dan pemeran wanita. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa handphone, komputer, TV, hingga hard disk. Para tersangka dijerat dengan pasal berlapis, yaitu pasal tentang informasi dan transaksi elektronik dan pasal tentang pornografi. Tim Liputan, Buniverse. Polisi akan memblokir 3 situs web yang menjadi tempat para tersangka menyebarkan film porno. Tak hanya itu, nomor rekening rumah produksi pembuat video porno juga akan diblokir. Pihak kepolisian akan memblokir website yang menjadi wadah penyebaran video porno. Selain pemblokiran website, Ditreskrimsus juga memblokir nomor rekening rumah produksi tersebut. Diketahui ada 3 lokasi yang digunakan sebagai rumah produksi film porno. Semuanya berlokasi di Jakarta Selatan, tepatnya di Serengseng Sawah, Jagakarsa, dan Jati Padang. Pengungkapan kasus ini bermula dari tim penyelidik gabungan yang melakukan kegiatan patroli siber. Dari penyelidikan didapati informasi adanya situs video streaming berlangganan yang menyediakan konten tersebut. Ya, Polda Metro Jaya berhasil membongkar kasus rumah produksi film porno di kawasan Jakarta Selatan. Dan berikut laporan Ihsan Ali dan juru kamera Mahesa Bismo langsung dari lokasi produksi rumah film porno di Jakarta Selatan. Bangunan ruko 2 lantai di Jalan Serengseng Sawah nomor 8B, RT 12 RW 9, Jagakarsa, Kota Jakarta Selatan ini menjadi saksi dari kegiatan rumah produksi yang sudah memproduksi 120 judul film porno yang telah digerebek oleh kepolisian melalui Polda Metro Jaya. Saat ini saya sudah berada di tempat kejadian perkara atau TKP. Posisinya yang dahulunya merupakan studio rekaman dari produksi film porno ini merupakan sampingnya adalah toko kelontong. Dan menurut kesaksian dari pegawai toko kelontong ini, rumah produksi ini sudah beroperasi selama 1 tahun lamanya. Dan ketika kita melihat kondisi di depannya ini tergembok dengan sebuah gembok yang cukup berkarat dan bahkan tidak
ada garis polisi. Padahal polisi sendiri melalui Polda Metro Jaya telah menggerebek dari lokasi kejadian tempat rumah produksi ini sejak Juli 2023 lalu. Dan polisi sendiri sudah menetapkan 5 orang tersangka dalam kasus produksi film porno. Dan bukan hanya di satu lokasi saja, namun ada 2 lokasi lainnya yang sama-sama ada di Srengseng Sawah, Jakarta Selatan, dan juga ada di Jati Padang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan. Dan dari Direskrimum Sus Polda Metro Jaya juga menyampaikan para pemeran ini dibayar hingga 10 sampai 15 juta rupiah untuk satu judul film porno. Bayangkan, dari ini sudah ada 120 judul film porno. Dan dari penyelidikan didapatkan sudah ada keuntungan sebesar 500 juta rupiah dari aksi 5 orang tersangka yang telah ditetapkan oleh kepolisian. Dari Jagakarsa, Jakarta Selatan, Ihsan Ali, Mahesa Bismo melaporkan. Beberapa selebgram hingga artis pernah ikut memainkan peran dalam rumah produksi film dewasa di Jakarta Selatan ini. Menurut pihak kepolisian, rumah produksi ini mencari pemeran melalui jaringan atau sindikat penyalur. Lebih jauh, kita akan membahas kasus ini bersama Muammar MK, penulis buku Jakarta Undercover. Selamat sore, Mas MK. Selamat sore. Ya, Mas Agak MK. gelap-gelapan. Yang penting audionya terdengar dengan jelas, Mas MK. Baik, Mas MK, bisnis rumah produksi film porno utamanya di Jakarta ini ya yang baru saja diungkap. Ini hal yang baru atau sudah lama ada tapi baru terungkap sekarang, Mas MK? Ini sebenarnya agak ajaib sih kalau menurut saya, karena untuk sebuah PH gitu yang sudah memproduksi 120 judul film. Tapi secara modus operandi menurut saya bukan black market gitu, bukan OPM gitu. Jadi sebenarnya kan fenomena rumah produksi film dewasa di Indonesia itu kan bukan barat baru ya, maksudnya sudah ada sejak lama gitu. Ya, tapi rata-rata kemudian kan dia mainnya di undercover kan, main di ranah pasar black market gitu. Dan rata-rata pemasarannya pun kebanyakan kan dia dalam tanda kutip lagi undercover lagi gitu. Makanya ketika ada kasus ini agak menarik karena ternyata kok yang terendus baru sekarang gitu menurut saya, yang terendus gitu. Iya, bahkan disebutkan sudah sejak 2022 ya. Pakai satu laman yang menurut saya .com, dan itu gampang sekali kalau di operasi cyber, gampang sekali pelacak gitu. Mas MK, artinya bisnis produksi film porno ini menurut Anda hadir atau bisa muncul karena ada peminatnya, ada demand-nya, atau memang sudah ada pasarnya tersendiri? Oh, sudah ada sejak lama gitu, apalagi era sekarang kan. Sebenarnya yang harus dicermati kan gini ya, kan rata-rata sekarang kan pindah ke semua peminat tayangan film dewasa ini kan ranahnya kan ranahnya pasti semua pasti melalui website kan gitu, hampir sebagian besar gitu. Nah ini yang kemudian memang di Indonesia yang menjadi barang tidak boleh, tapi kemudian kan website yang di luar itu kan boleh. Banyak kemudian yang film-film Indonesia, produksi Indonesia yang kemudian dijual di ranah pasar hitam gitu, pasar gelap gitu, pasar gelap dengan modus tertentu gitu, dan punya masa sendiri gitu. Artinya kalau mau diusut tuntas sebenarnya bukan hanya yang digerebek di Jakarta Selatan ini, Mas MK, yang tadi Anda sebutkan undercover pun sebenarnya masih banyak dan masih beroperasi. Sebenarnya kalau yang tertangkap ini kan sebenarnya ranah yang dalam tanda kutip profesional gitu loh. Artinya dia memakai, ada sutradaranya, ada studionya, terus ada kemudian dia punya kanal tersendiri yang kemudian dia punya pelanggan kan. Artinya dia memposisikan diri sebagai semacam kayak situs dewasa yang kalau di luar negeri itu misalnya kayak kita sebut misalnya ada Pornhub, ada macam-macam lah di sana. Itu kan seperti itu ranahnya gitu. Nah, dia mengelola ini dengan sendiri gitu. Padahal yang harus dicermati adalah
bagaimana orang kemudian memproduksi film-film dewasa Indonesia ya, lokal ya, tapi secara distribusi, secara marketing penjualan itu ada yang secara profesional memang dia hanya kemudian menyuplai gitu, dan itu tayang di situs-situs yang memang ada pangsa tersendiri gitu, tapi dia tidak mengelola sendiri gitu. Dalam kasus Jakarta video porno Jakarta Selatan ini rata-rata dikelola sendiri, dia punya kanal sendiri, marketing sendiri, orang bisa berlangganan lewat di kanal itu dan seterusnya. Nah, ini sebenarnya kalau yang model begini belum banyak di Indonesia, baru sedikit karena dia posisinya benar-benar kayak situs dewasa yang ada di luar negeri gitu. Yang harus dicermati adalah sebenarnya yang kedua, bagaimana kemudian konten-konten video dewasa ini hadir ya dengan modus operandi yang lebih keren. Misalnya gini, ada salah satu yang menarik adalah bagaimana kemudian orang tidak perlu menyewa videografer, orang tidak perlu menyewa sutradara, tidak perlu kemudian dia cukup dengan sendiri. Kemudian dia masuk ke ranah live streaming, dan itu dia tinggal bayar host laki-lakinya untuk beradegan full layaknya film-film dewasa, dan itu berbayar. Itu jumlahnya yang sebenarnya lumayan besar di Indonesia. Orang Indonesia yang kemudian dia masuk ke ranah-ranah ini gitu. Kalau yang kasus yang sekarang terjadi itu bolehlah disebut sebagai partai besar kan 120 judul gitu. Tapi ini menjadi satu sinyal bahwa kita tidak boleh menutup mata bahwa di Indonesia ini gede loh ternyata gitu, lumayan loh gitu. Bukan hal yang main-main. Kalau satu kasus ada 120 judul yang baru terungkap, gimana kasus-kasus yang lain gitu. Dan saya percaya masih banyak gitu. Iya, artinya seperti sebuah perusahaan kecil ya, Mas MK, sudah terstruktur, disebutkan peran-perannya ada sutradara, ada admin, dan sebagainya. Sistem bagi hasilnya, Anda melihat selama ini prakteknya seperti apa dalam kasus seperti ini? Kalau ini sebenarnya, ini standar yang dilakukan kayak ini ya, kayak misalnya, ini standar lah, orang kemudian buka kanal sendiri, kan ada tuh. Saya nggak perlu sebut kanalnya lah di sini kan udah rame itu kan. Kemudian orang masuk ke situ dengan berlangganan. Kemudian IPH ini kemudian dia jual filmnya di sini juga gitu. Ya, ini mah standar aja secara modus marketing operasinya mah standar gitu. Tidak jauh beda misalnya apa yang dilakukan oleh misalnya OnlyFans misalnya gitu. Hanya kalau OnlyFans kan dia aplikasi yang memang orang kemudian bisa membuat konten di dalam kan. Sebagaimana juga beberapa aplikasi fitur-fitur dewasa live sex streaming itu misalnya. Itu juga sama. Jadi secara modus operandi marketing sih tidak ada bedanya gitu. Oke. Mas MK, terakhir mungkin, yang juga menjadi sorotan adalah pernyataan polisi bahwa ada selebgram hingga artis yang terlibat. Ini hal yang mengejutkan atau ini sebenarnya modus yang sudah lama terjadi? Nah, yang baru ini adalah ya, kalau artis itu artisnya kelas berapa kan gini mesti dibedain lah ya artis. Artis ini selebritasnya dia skala berapa gitu. Apakah dia memang papan atas, papan bawah, atau ranahnya ranah skuter atau hanya sebatas selebgram kan gitu. Artinya dari budget bayaran yang dipatok gitu, misalnya satu judul film 10-15 juta itu ya saya percaya itu masih berarti memang ranahnya ranah selebritas kelas bawah gitu, kelas C gitu. Artinya untuk sebuah produksi film dewasa 10-15 juta itu murah gitu. Karena untuk kelas seorang artis menengah aja main di sinetron satu episode bisa lebih dari 15 sampai 30 juta gitu satu sinetron misalnya seperti itu. Baik Mas MK, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Berita Satu Utama. Kita tunggu seperti apa kelanjutan dari pengembangan kasus ini. Terima kasih, selamat sore.